Pekik takbir Caimin menggema di Madura. Saya baru lihat sih sebetulnya orang NU jargonnya itu pekikan takbir. Sementara dia bahkan sampai berani meragukan ke-NU-an Ibu Khofifah. Jadi yang hilang itu ke-NU-annya siapa? Yang konslet itu siapa sebetulnya? Kemarin ada kan sekjen PKB itu yang mengatakan bila tidak pilih Amin, orang NU itu namanya konslet. Konslet itu rusak. Pertanyaan saya, sekarang faktanya siapa yang rusak? Simbol-simbol takbir itu suka dikatakan digemakan oleh siapa sih? Oleh NU atau oleh FPI? Jadi sebetulnya Caimin ini mengkontaminasi orang lain atau terkontaminasi oleh orang lain. Caimin itu mewarnai orang lain atau terwarnai orang lain. Bayangkan, di beberapa waktu yang lalu, Caimin itu sampai membagi ada wisata halal dan wisata haram. Jelas itu karakteristik mereka sekali. Jadi siapa yang terwarnai dan siapa yang mewarnai? Siapa yang mengkontaminasi dan siapa yang terkontaminasi? Dalam hal ini saya lihat Caimin ini memang sudah terwarnai, bukan mewarnai. Caimin sudah terkontaminasi, bukan mengkontaminasi. Caimin sudah berubah, bukan merubah orang lain. Orang lain yang merubah Caimin. Sekarang pekik takbir. Itu FPI banget. NU itu biasanya shollu ala nabi. Itu NU. Itu penting, simbol-simbol itu penting. Ciri khas. Kan itu. Mestinya meskipun di pendukung Anies yang FPI, karakter NU Caimin jangan hilang. Simbol-simbol yang selalu digemakan oleh NU jangan hilang. Supaya menegaskan bahwa memang Caimin berusaha, berupaya untuk menghadirkan ideologi Nahdlatul Ulama, menembuskan pikiran Nahdlatul Ulama kepada orang lain. Bukan malah Caimin yang berubah. Gara-gara kepentingan politik. Nah di sini kita bisa membedakan. Ada kader Nahdlatul Ulama yang ideologis dan ada kader Nahdlatul Ulama yang pragmatis. Itu ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Pekik takbir Caimin. Lucu malah saya mendengarnya. Bahar ngomong pekik takbir itu pantas loh. Kang Rizik pekik takbir itu pantas. Caimin gak pantas bos. Gak pantas loh. Coba kita cek nih. Pamekasan luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Sungguh kita bersyukur hari ini kita dipertemukan semuanya dalam keadaan semangat. Luar biasa. Ya Allah, berikan kesehatan kepada semua yang hadir. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada semua yang hadir. Ya Allah, berikan rezeki yang berkah dan berlimpah kepada semua yang hadir. Yang hadir ini ya Allah adalah pejuang-pejuang perubahan. Perubahan, 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 perubahan. Luar biasa, luar biasa. Kalau tahu begini, saya males pulang ke Jombang. Dah, jadi santrinya kiai-kiai dan habaib nggak pulang-pulang ke Jombang saya. Sore hari ini pejuang-pejuang perubahan berkumpul di sini.
untuk satu tujuan, nasib rakyat Indonesia harus berubah menjadi lebih baik, betul? Petani-petani kita sudah 10 tahun ini kesulitan pupuk. Betul apa betul? Nelayan kita kesulitan bahan bakar, betul? Tapi pemerintah membiarkan tidak ada penanganan, betul? Saatnya kita lakukan perubahan. Saatnya kita lakukan perubahan. Saatnya kita lakukan luar biasa. Luar biasa. Di tengah petani yang tidak punya pupuk, hasil pertanian selalu rugi, pemerintah malah bikin program food estate yang dilakukan hanya oleh segelintir pengusaha, meninggalkan petani kita, menghabiskan anggaran puluhan triliun. Amin menang, kita hentikan uangnya untuk beli pupuk para petani kita. Setuju? Amin menang, koruptor kita miskinkan. Setuju? Surutnya langka, dikuasai mafia. Setuju berantas mafia? Setuju habisi mafia? Orang NU bilang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghabisi mafia itu prioritas untuk pembangunan yang lebih baik berikutnya. Setuju? Oke. Enggak, kita teriak-teriak sebagai kader Nahdlatul Ulama karena sangat tidak terima dengan statement-statement Caimin PKB akhir-akhir ini yang meragukan ke-NU-an ketua muslimat NU, yang meragukan ke-NU-an orang NU yang tidak pilih Amin, yang mengkonslet-konsletkan orang NU bila tidak pilih Amin. Itu statement yang sangat buruk sekali. Bayangkan, PKB itu memang anak yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Berulang-ulang saya ngomong itu. Tapi apakah layak? Apakah pantas seorang anak mengatur orang tua? Mengatur NU? Menggiring NU? Mengklaim NU? Mengklaim orang tua? Kalau mau dibalik orang tua yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur orang tua. Benar gak? Sopan atau tidak anak mengatur orang tua? Nggak sopan, bos. Mohon maaf, kita harus tegas mengatakan. Senior-senior saya itu banyak di PKB. Tapi akhir-akhir ini statement-statement mereka mesti diluruskan di dalam hal ini. Dan saya sepakat posisi Gus Yahya itu berada di tengah. Bila ada yang mengatakan bahwa PBNU tidak netral, salah total, dibantah oleh fakta. Misal rame Kiai Marzuki Mustamar dipecat, diberhentikan dari ketua PWNU. Rame, ribut, berarti ini PBNU benci kepada Anies, benci kepada Amin, sehingga Kiai Marzuki Mustamar dipecat, dicopot jabatannya. Kemarin Ibu Khofifah pun sama diberhentikan. Anda tidak rame? Tidak ada yang menggoreng bahwa PBNU tidak mendukung 02? Ketua PBNU berada di tengah. Posisi Nahdlatul Ulama menjadi penyeimbang semua kadernya. Itu poinnya. Bahwa kemudian ketua umum PBNU punya preferensi pilihan politik, itu ya wajib. Menurut saya wajib. Tetapi kan tidak diterangkan juga di depan publik. Ada Gus Yusuf misal. Beliau mengatakan, jangan pilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais.
Itu sangat ideologis alasannya, bos. Bukan hanya politis, tapi ideologis. Dan itu sejalan dengan Nahdlatul Ulama yang menjunjung tinggi ideologi. Siapa yang mau menerima ideologi Abu Bakar Ba'asyir? Enggak. Kalau kalian gara-gara politik lalu menerima ideologi Abu Bakar Ba'asyir, lah berarti kan masuk dalam kategori kader yang bukan ideologis, tapi kader yang pragmatis. Poinnya adalah, Caimin menurut saya sudah terwarnai, bukan mewarnai. Gak melihat saya berupaya untuk merubah mereka, justru Caimin yang terubah oleh mereka kok. Faktanya itu, simbol-simbol mereka Caimin mulai pakai dan menghilangkan simbol-simbol Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Mau bagaimana? Silakan. Tinggal kalian semua sebagai warga Nahdlatul Ulama, ketika sudah melihat faktanya seperti ini, apakah kau mau mengharapkan Nahdlatul Ulama dibawa gerbong oleh Caimin benar-benar akan menyusupkan ideologinya ke setiap kelompok yang mendukung Caimin? Atau seperti apa? Pantesan Gus Yakut itu, saya pernah berkumpul di Jawa Barat, para pengurus Ansor, inti ya, ketua sekretaris bendahara, begitu ngomong, yang namanya ideologi itu hitam putih, gak ada abu-abu, saudara. Ideologi itu hitam putih. Yang abu-abu itu adalah politik. Ideologi itu hitam putih. Mestinya Caimin bila mengklaim sebagai kader Nahdlatul Ulama, maka setiap gerak, langkah, ucap, dan sikap politiknya itu dipandu oleh ideologi Nahdlatul Ulama. Mestinya, bukan kepentingan politik yang memandu ideologi, yang mencampur adukan ideologi, yang melacurkan ideologi. Gak bisa itu, gak bisa digabungkan. Wong tujuan politiknya udah berbeda kok. Tujuan politik orang HTI dengan tujuan politik orang NU tentu berbeda, saudara. Mereka itu tujuan politiknya khilafah. Tujuan politik orang NU dengan tujuan politik orang FPI tentu berbeda. Mereka itu NKRI bersyariah. Kita tetap Pancasila. Mau bagaimana merumuskan untuk kemudian bangsa ini ke depan, sementara tujuannya udah beda-beda. Gak bisa ngeklop mau bagaimanapun. Enak gitu berbincang dengan orang yang punya tujuan tidak ngeklop. Nggak enak, bos. Nggak enak. Kan langkah berpolitik setiap para politisi ini untuk menuju tujuan. Tujuan kita, orang NU, adalah mengindahkan setiap butir-butir Pancasila. Bukan merubah Pancasila kan. Mereka gerak langkah politiknya merubah Pancasila. Mau bagaimana? Nggak bisa ngopi bareng untuk merumuskan kemajuan bangsa ke depan. Nggak bisa. Mereka berdiskusi bagaimana caranya merubah ideologi ini. Kita berdiskusi bagaimana ideologi ini bisa diterapkan semaksimal mungkin di Republik. Nggak bisa, nggak nyambung. Kemana daya kan? Ya memang seperti itu. Kita harus paham itu. Tujuannya udah berbeda kok. Oke, cukup ya. Supaya orang NU tahu aja. Faktanya Caimin yang berubah. Bukan Caimin yang merubah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.